Selanjutnya, ini tempatnya agak sempit. Oh, ini masih lukisan juga, lukisan beliau. Ini, wah, lebih lama lagi guys. Ini tahun 1921. Ini halo guys, selamat sore. Sekarang ini kita OTW menuju ke museum ya guys ya. Ini adalah Pantai Bangsal. Saya pernah membuat video tentang Pantai Bangsal, tapi tadi saya menurut keterangan dari drivernya ojol, katanya kita diturunkan di sini. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan orang di sekitar untuk sampai ke museum, karena motornya ojol tidak bisa masuk sampai ke sini katanya guys ya. Oke, kita cari-cari dan kita akan bertanya dengan orang-orang di sekitar mana museumnya. Karena sejujurnya saya pernah ke sini, tapi saya tidak fokus tujuan ke museumnya gitu guys ya. Oke, apabila kalian tertarik ikuti terus ya. Oke guys, dari tanya-tanya tadi dari penduduk sekitar, dari yang berjualan juga, bahwa Museum Liemeyer itu lurus, nah di dekat pohon besar katanya. Oke, dari keterangan yang saya dapat dari internet, Liemeyer itu adalah pelukis dari Eropa, Belgia kalau tidak salah ya guys ya, yang menikah dengan wanita Bali, Nipolog, yang dimana Nipolog itu, oh ini guys, oh ini innya, museumnya saya adalah menjadi objek dari lukisan dari Bapak Liemeyer. Oke, kita teruskan ya guys. Katanya ini masuk ke di pohon besar ini, katanya masuk ke dalam. Oke. Pak, museumnya di mana? Museum Liemeyer? Ya, sini lah. Oh, sini Pak. Mau ke museum? Iya. Nah, kita akan masuk. Oh, ini guys, Museum Liemeyer. Oh, ternyata di Pantai Bangsal. Saya waktu kesini main-main aja, tapi nggak mampir ke sini. Sayang sekali. Oh ya, kalian kalau ini nonton videoku tentang Pantai Bangsal juga ya guys ya. Terima kasih. Disclaimer di awal ya guys ya, bahwa segala informasi yang saya spill di video kali ini saya dapatkan dari sumber denpasarkota.co.id. Namun apabila ada tambahan dari teman-teman silahkan di komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Museum Liemeyer diambil dari nama pendirinya, yaitu Adrien Jean Liemeyer de Mepres, yang berasal dari Belgia, seorang keturunan bangsawan yang lahir pada tanggal 9 Februari 1880 di Ixelles, Brussels, Belgia. Menyandang gelar akademisi sebagai seorang insinyur bangunan atau arsitek, namun bakat seni yang didapatkan dari ayahnya yang juga seorang pelukis membuatnya lebih menekuni seni, terutama seni lukis. Oh ya, menurut informasi yang didapat, Liemeyer ini sempat berguru pada seorang pelukis terkenal ya guys, yaitu Ernest Blanche Garin. Sebelum ke Indonesia, Liemeyer sempat berkeliling dunia dulu ya guys, seperti ke negara-negara berikut: Italia, Prancis, Tunisia, Maroko, Aljazair, India, Kamboja, Thailand, dan akhirnya Bali, Indonesia. Di Bali, Bapak Liemeyer pertama kali singgah di Singaraja. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Denpasar ya guys. Dan di Denpasar beliau menyewa sebuah rumah di Banjar Kelandis, Denpasar. Di Denpasar inilah kemudian Liemeyer berkenalan dengan seorang wanita Bali bernama Ni Nyoman Polok, seorang penari legong muda cantik yang lahir pada tanggal 3 Maret tahun 1917. Oh ya, kemudian Liemeyer ini
menawari Nipolog menjadi model dan kemudian diterima Nipolog dengan senang hati. Kemudian terciptalah lukisan-lukisan Niemeyer dengan Nipolog sebagai modelnya. Oh ya, saat pameran lukisan di Singapura pada tahun 1933, pameran tersebut meraih sukses ya guys ya, dan menjadikan Niemeyer sebagai seorang pelukis terkenal. Beberapa tahun setelah meraih sukses di Singapura, kemudian pada tahun 1935 tepatnya, Niemeyer dan Nipolog melangsungkan pernikahan dengan adat Bali. Niemeyer membangun rumah di pinggir pantai Sanur di atas lahan seluas 32 are. Sekaligus rumah itu dijadikan sebagai studio melukisnya. Dengan latar belakang pendidikan di bidang arsitek, Niemeyer mendesain sendiri rumah tinggalnya, dibantu oleh seorang bernama Ide Bagus Madimas untuk detail ornamen Balinya. Oh ya, sebagai seorang pelukis, Niemeyer juga menjual sebagian dari hasil-hasil lukisannya ya guys ya. Dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk merenovasi tempat tinggalnya. Sedangkan koleksi lukisan yang dianggap terbaik atau paling baik digunakan untuk sebagai koleksi pribadi. Di tahun 1956, seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Natsir dan Kabinet Wilopo, yaitu Bapak Bahadir Muhammad, berkunjung ke rumah Niemeyer. Beliau terkesan oleh koleksi lukisan yang ada di rumah tersebut dan mengusulkan agar rumah tersebut juga dijadikan sebagai sebuah museum lukisan. Gayung bersambut, Niemeyer setuju dengan pendapat tersebut dan jadilah rumah tersebut sebagai museum lukisan seperti yang kita jumpai sekarang ini. Para pemimpin negara dikabarkan pernah berkunjung ke Museum Niemeyer ini, seperti Presiden Soekarno dan juga Perdana Menteri pertama India itu Jawaharlal Nehru. Oke guys, kita lanjutkan masuk ke ruangan selanjutnya. Ini tempatnya agak sempit. Oh, ini masih lukisan juga, lukisan beliau. Ini lebih lama lagi guys. Ini tahun 1921. Ini tema lukisannya adalah pagi hari di Benares. Benares itu di mana ya? Ukiran ini ya, jendela gebyok ya kalau tidak salah namanya. Oh, ini mungkin beliau Niemeyer dengan istrinya. Oh, tidak ada keterangan di sini. Dominasinya ini adalah dominasi warna merah ya guys ya. Ini untuk ruangan di sini. Nah, dari pintu masuk semuanya itu kalau kalian perhatikan ini adalah merah. Ini adalah lemari zaman dulu, tapi saya ngeri bukanya, takut nanti ada yang patah, nanti saya disalahkan lagi. Ngeri, jangan pegang-pegang ya guys ya. Dan nanti kalau suruh ganti saya mesti ganti pakai apa? Karena nilainya pastilah mahal sekali. Oke, kita lanjutkan lagi ke arah sana.
Ini masih termasuk ruang pameran. Kita masuk guys. Ini masih tentang lukisan-lukisan beliau, tapi jumlahnya tidak sebanyak yang tadi di ruangan yang tadi ya guys ya. Yang tadi ruangan ini banyak. Ini istri beliau, ini Pollock. Ini lukisannya sudah lama sekali nih, kelihatan sekali dari ini. Kita lanjutkan lagi ya guys. Pada tanggal 18 Juli tahun 1958, Lee Meyer meninggal dunia di usia 78 tahun karena kanker telinga yang parah. Kemudian beliau dimakamkan di kampung halamannya di Ixelles, Brussel, Belgia. Sepeninggal beliau, museum rumah dan tanah diwariskan kepada Lee Pollock sebagai ahli waris ya guys, dan sekaligus sebagai pengurus selanjutnya dari museum tersebut. Namun pada saat Lee Pollock meninggal dunia itu pada tanggal 27 Juli tahun 1985, Lee Pollock meninggal di usia 68 tahun. Beliau mewariskan semua yang diwariskan dari suaminya kepada pemerintah Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, kok diserahkan pada pemerintah? Ya guys, karena dari pernikahan mereka tidak dikaruniai seorang anak pun. Demikian guys videoku kali ini tentang jalan-jalan menarik asik kita di Museum Lee Meyer Pantai Bangsal Denpasar, Bali. Semoga kalian suka, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih buat kalian sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih juga buat kalian sudah subscribe. Yang belum subscribe, please ya guys, mohon bantu untuk di subscribe agar saya semangat lagi untuk upload konten-konten tentang jalan-jalan asik, murah, meriah, mengedukasi di seluruh Indonesia. Oh ya, sertakan like apabila kalian suka dengan video kali ini, dan mohon juga di komen ya guys untuk saran, pendapat, dan lain sebagainya. Dan mohon juga bantuannya, kesediaannya untuk disebarkan ke media sosial teman-teman. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye dari Museum Lee Meyer.